Yes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di virtual kedua setelah Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas mandiri. Dan pada kesempatan sore ini, alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali akan menyimak materi lanjutan dari Diklat Kepala Sekolah Inklusif. Dan pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Atik. Beliau adalah Kepala Sekolah TK Negeri di wilayah Batu, Jawa Timur. Beliau juga pernah mengikuti short course di Sydney University bersama-sama dengan Pak Suhendri untuk pendidikan inklusif. Pada hari ini, beliau akan memaparkan tentang kepemimpinan dan konsultasi pada pendidikan inklusif. Yang terhormat, Ibu Ketua Ikatan Narasumber dan Instruktur Nasional TK Indonesia, Ibu Rita Nurunisa, Ibu Atik selaku narasumber kita pada hari ini, rekan-rekan panitia, pengurus Ikatan, Korwil, dan Bapak Ibu peserta. Dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita sama-sama buka kegiatan sore hari ini. Dan langsung dengan segala hormat kepada Ibu Atik, kami silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-Ibu semuanya. Sore. Bagaimana Ada kabarnya bapaknya hari juga. ini, Bu? Baik. Selamat sore Bu Novi. Selamat sore Bu Rita. Selamat sore Bu Mimin. Sore Bu Atik. Jumpa lagi ya Bu ya hari ini. Baik Ibu-Ibu semuanya, hari ini kita bersama-sama akan belajar bersama-sama ya Bu ya. Kalau kemarin mungkin sudah bertemu dengan Pak Suhe dan Pak Dede ya. Nah hari ini bertemu dengan saya untuk satu materi tentang kepemimpinan dan bimbingan konseling. Nah sebelum dimulai, tadi sudah dikenalkan oleh Bu Novi, nama saya Atik Bu. Nah di sini kita akan sharing ya Bu ya. Nah, tentunya kalau untuk materi kepemimpinan dan bimbingan konseling ini sebetulnya adalah materi yang umum, apalagi ibu-ibu yang ada di sini semuanya sudah menjadi kepala sekolah. Mohon maaf ternyata ada bapaknya. Selamat sore Bapak. Biasanya mayoritasnya ibu-ibu ya, jadi bapaknya kurang itu disebut. Mohon maaf ya Bapak ya. Nah, jadi nanti ke depannya kalaupun Bapak Ibu pernah menerima materi ini, mungkin di sore hari ini bisa dijadikan istilahnya penyegaran ya. Jadi nanti kita bisa saling sharing, kira-kira mungkin apa yang perlu ditambahkan informasinya, atau mungkin kurang tepat penyampaiannya, atau mungkin ada penambahan, nanti kita saling sharing bersama-sama ya Bu ya, kata Bapak yang ada di sini gitu. Baiklah Ibu dan Bapak semuanya, akan saya tampilkan dulu untuk materi kita pada sore hari ini. Insya Allah kalau untuk kedepannya nanti, untuk materi-materi selanjutnya akan ada Bu Adima, Pak Dede, dan mungkin Pak Suhendri lagi. Kalau untuk saya jatahnya hanya di sore hari ini, begitu ya Bu ya. Jadi langsung, sebetulnya kalau di mata kuliah itu untuk materi kepemimpinan dan bimbingan konseling itu untuk dua mata kuliah yang berbeda. Tapi ini karena materinya sangat padat, jadi untuk dua materi ini langsung digabung dalam satu materi sekaligus. Nah ya, baiklah, akan saya share dulu materinya ya.
Sudah tampakkah di layar Ibu Bapak semuanya? Sudah ya? Bu Mimin sudah tampak? Sudah Bu Atik. Sudah Bu Atik, udah oke. Sip. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, kita akan belajar bersama tentang kepemimpinan dan bimbingan konseling pada pendidikan inklusi. Nah, saya yakin di sini semuanya tidak asing lagi tentang masalah kepemimpinan. Di awal sesi ini, kita akan membahas dulu tentang masalah kepemimpinan dulu. Apa sih kepemimpinan itu? Kemudian apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, khususnya nanti pada sekolah dengan pendidikan inklusi itu yang seperti apa. Nah, kalau kita tahu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, karena sebetulnya kepala sekolah itu adalah guru ya. Kalau dulu memang diberi tugas tambahan, namun dengan peraturan Menteri Pendidikan yang baru, guru ini sekarang itu sepenuhnya melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Nah, bagaimana dengan guru atau kepala sekolah yang ada di sekolah inklusi? Nah, tentu saja bertugas untuk memimpin dan memanajerial yang sangat menentukan dinamika sekolah menuju gerbang kesuksesan dan kemajuan di segala bidang kehidupan di sekolah inklusi. Nah, bagaimanakah sekolah inklusi itu sendiri? Nah, saya yakin Bapak, Ibu semuanya sudah paham tentang pendidikan inklusi itu sendiri. Apakah pendidikan inklusi itu? Ya, pendidikan inklusi adalah pendidikan untuk semua. Artinya bahwasannya setiap anak, termasuk anak usia dini berkebutuhan khusus, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler. Jadi tidak ada pembedaan lagi, anak-anak yang berkebutuhan khusus harus sekolah di sekolah khusus atau sekolah luar biasa gitu ya. Jadi mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler atau sekolah-sekolah umum. Itulah yang dinamakan dengan pendidikan inklusi. Gitu. Lalu untuk kepemimpinan itu sendiri, apakah yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah pada jalur pendidikan inklusi ini itu sendiri? Nah, ini ada beberapa kriteria tentang kepala sekolah inklusi. Nah, sebetulnya tidak jauh beda dengan seorang kepala sekolah yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum. Cuman penekanannya adalah bahwasannya ini ada satu program yang ditangani secara khusus yaitu tentang keinklusian. Lalu bagaimana dengan kriteria kepala sekolahnya? Satu, nah ini secara umum ya, bahwa seorang kepala sekolah itu harus memiliki pengetahuan tentang administrasi pendidikan atau sekolah. Ini secara umum. Administrasi apapun, administrasi anak didik, administrasi kelembagaan, administrasi keuangan, dan sebagainya. Nah, nanti ada berbagai macam manajemen yang harus dikuasai oleh seorang kepala sekolah, khususnya di sekolah inklusi. Kemudian, memiliki pengetahuan tentang konsep dan kaidah pendidikan khusus yang meliputi sistem pendidikan segregasi, integrasi, dan inklusi. Nah, kepala sekolah di sekolah inklusi itu harus tahu benar-benar perbedaan dari sistem pendidikan segregasi itu. Segregasi itu yang seperti apa, dan sebagainya. Kemudian inklusi itu yang seperti apa. Kemudian yang ketiga, ini memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi manajemen. Ini adalah terkait dengan fungsi utama kepala sekolah sebagai seorang manajerial tadi. Selain itu, kepala sekolah juga harus memiliki sikap. Nah, ini sikap kepribadian kepala sekolah itu harus menghargai peraturan-peraturan serta melaksanakannya.
Nah, kemudian menghargai cara berpikir yang rasional, demokratis, dinamis, kreatif, dan terbuka terhadap pembaharuan. Karena yang kita tahu ya, saat ini pendidikan itu sifatnya sangat dinamis sekali. Banyak sekali perubahan-perubahan yang wajib diikuti, kemudian yang harus dilakukan. Jadi tidak cukup hanya stuck di tempat saja. Seorang kepala sekolah itu harus berpikirnya terbuka, harus mau menerima kritik, masukan, saran untuk pembaruan-pembaruan ke depannya. Kemudian saling mempercayai sebagai dasar dalam pembagian tugas dan pelaksanaannya. Ini sangat penting karena apa? Biasanya kan ada pembagian tugas ya, kalau kepala sekolahnya tidak menanamkan rasa kepercayaan itu, nanti akan timbul banyak kesalahpahaman. Nah, itu beberapa kriteria kepala sekolah di sekolah inklusi. Nah, ini ya, seorang pemimpin pada PAUD inklusi itu harus bisa mempengaruhi. Siapakah yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi itu adalah individu atau kelompok. Di sini individu adalah seperti guru. Nah, guru ini adalah individu. Kemudian tenaga kependidikan, peserta didik. Nah, saat mereka berkumpul menjadi satu bagian dari instansi, mereka akan tergabung dalam suatu kelompok. Inilah yang dipengaruhi. Dipengaruhi sesuai dengan tujuan. Tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Kemudian sesuai dengan perencanaan yang sudah dilaksanakan dan dilaksanakan dalam suatu sistem manajemen. Nah, manajemen inilah yang tadi yang sudah menjadi tugas fungsi atau tugas pokoknya dari kepala sekolah tadi sebagai pemegang manajerial kelembagaan gitu ya. Lalu apa saja manajemen yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin di sekolah inklusi itu? Nah, sebelum ke beberapa manajemen yang harus dikuasai oleh kepala sekolah, kita ingat kembali apa sih itu manajemen. Nah, jadi manajemen diartikan sama dengan istilah administrasi atau pengelolaan, yaitu segala usaha bersama. Jadi tidak bisa kepala sekolah hanya bekerja sendiri. Untuk itu tadi kepala sekolah harus bisa mempengaruhi baik individu atau kelompok untuk mendayagunakan sumber-sumber baik personal maupun material secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal ya. Pemanfaatan sumber daya manusia, kemudian material secara bersama-sama untuk menuju tujuan pendidikan di sekolah secara optimal ya. Yang kami garis bawahi adalah segala usaha bersama. Jadi tidak bisa kepala sekolah itu berdiri sendiri. Jadi tidak bisa semena-mena ya Bu ya, Bapak ya. Seperti itu. Nah, ini untuk tugas dan fungsi pokok administrasi dan manajemen sekolah. Nah, ini ada merencanakan. Jadi bersama-sama merencanakan apa sih tujuan yang akan dicapai untuk sekolah ini begitu ya. Kemudian diorganisasikan siapa yang bertugas untuk menangani ini, siapa yang bertugas untuk menangani permasalahan yang itu begitu ya. Kemudian diarahkan, dikoordinasikan, diawasi dan diedukasi ya. Itu adalah tugas dan fungsi pokok administrasi dan manajemen sekolah. Nah, di sini ada beberapa bagian yang menjadi ruang lingkup manajemen pendidikan inklusi. Jadi semua hal yang ada di lingkungan sekolah itu menjadi bagian dari ruang lingkup manajemen pendidikan inklusi. Semuanya ini harus diketahui dan dikuasai oleh seorang kepala sekolah, apalagi kepala sekolah yang nantinya menyelenggarakan pendidikan inklusif. Apa saja itu? Mulai dari manajemen peserta didiknya. Kemudian kurikulumnya, meskipun kepala sekolah ini nantinya tidak terjun langsung ke kelas, tetapi untuk masalah kurikulum ini, kepala sekolah juga harus mengetahui dan menguasainya. Kemudian manajemen tenaga pendidik. Kemudian ada manajemen sarana prasarana, manajemen pendanaan atau pembiayaan. Kemudian ketenagaan dan manajemen lulusan. Bagaimana beberapa
ruang lingkup manajemen ini saling berhubungan satu sama lain sehingga menunjang satu proses pembelajaran yang baik di mana pendidikan inklusif itu dilaksanakan. Lalu apa sajakah hal-hal yang harus dilakukan pada setiap lingkup manajemen ini? Nah, kita akan bahas satu persatu untuk lebih mengetahui apa sih yang seharusnya dilakukan jika kita nanti mencanangkan diri atau melaksanakan sebagai lembaga yang melaksanakan pendidikan inklusif seperti itu. Nah, yang pertama adalah manajemen peserta didik. Nah, hal yang harus kita garis bawahi untuk manajemen peserta didik adalah bahwasanya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif hendaknya memberikan kesempatan dan peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk dapat diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah yang terdekat. Ini artinya seperti ini. Misalkan pada saat kita membuka peluang untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif, di sana ada banyak para peminat atau pendaftar untuk menyekolahkan anaknya, khususnya anak yang berkebutuhan khusus itu di sekolah kita begitu. Nah, pertimbangan pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memberikan kesempatan kepada mereka yang istilahnya lebih dekat dengan sekolah kita. Kalau sekarang yang kita kenal ada istilah zonasi seperti itu ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita memberikan peluang atau kesempatan kepada peserta didik yang lebih dekat dengan sekolah kita. Kemudian yang kedua, yaitu untuk tahap awal agar memudahkan pengelolaan kelas, seyogyanya setiap kelas inklusif dibatasi tidak lebih dari 2 jenis kekhususan. Nah, ini untuk mempermudah guru kelas dalam penanganan peserta didik. Nah, dan jumlah keduanya tidak lebih dari 5 peserta didik. Nah, jadi ada perbandingan berapa sih murid yang harus saya terima untuk anak berkebutuhan khusus ini ketika kami membuka peluang untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Jadi tidak semuanya harus diterima karena ini nanti berhubungan dengan bagaimana kita memberikan pelayanan kepada peserta didik. Nah, karena juga ada anak-anak lain di kelompok kelas kita yang harus kita tangani, jadi harus berimbang seperti itu. Ada rasionya antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal lainnya seperti itu. Lalu hal-hal apa saja yang harus kita pahami di manajemen peserta didik ini? Tidak jauh berbeda dengan manajemen peserta didik pada umumnya yang harus dikuasai oleh seorang kepala sekolah di sekolah inklusi itu tentang penerimaan peserta didik baru, meliputi aspek identifikasi, asesmen, dan penempatan peserta didik. Kalau hal ini sih sebetulnya secara umum meskipun kita sekolah reguler di awal tahun pelajaran kita juga biasanya sudah melakukan observasi, namun karena penyelenggaraan pendidikan inklusi akan lebih spesifikasi lagi dengan adanya identifikasi, asesmen, dan penempatan peserta didik. Gitu. Kemudian ada program bimbingan dan konseling, kemudian pengelompokan belajar peserta didik, tadi dengan memperhatikan rasio, jika kita punya 2 rombel bagaimana untuk mengatur anak berkebutuhan khusus ini kita letakkan di kelas yang mana dengan memperhatikan perbandingan antara jumlah peserta didik normal dengan anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian kehadiran peserta didik, kemudian ada juga mutasi peserta didik harus kita perhatikan. Ada juga papan statistik peserta didik yang menggambarkan secara holistik tentang basis data ke peserta didikan, juga buku induk peserta didik. Ini beberapa hal, selain banyak lagi mungkin yang harus dikuasai oleh seorang kepala sekolah pada manajemen peserta didik ini. Nah, itu. Kemudian untuk manajemen kurikulum, apakah yang harus diperhatikan dan harus dikuasai oleh seorang kepala sekolah, yaitu seorang kepala sekolah harus tahu bagaimana sih kurikulum yang digunakan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Seperti itu. Jadi, untuk kurikulum sendiri yang digunakan pada
sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah kurikulum reguler. Artinya kalau kita sebagai pendidik anak usia dini yang kita gunakan adalah acuan kita yaitu Permendikbud 137 tahun 2014 dan Permendikbud 146 tahun 2014. Namun kurikulum reguler tersebut bisa kita duplikasi, bisa kita modifikasi, bisa kita substitusi, dan bisa kita omisi sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Nah, dengan cara dilakukan merubah alokasi waktu atau isi materi. Nah, ini. Jadi, apa ya kurikulum yang harus kita gunakan ketika kita menyelenggarakan pendidikan inklusif? Apakah ada kurikulum khusus atau bagaimana? Tentu saja tidak. Kurikulum yang kita digunakan tetap itu berupa kurikulum reguler. Kalau kita, tadi saya sebutkan pada pendidikan anak usia dini menggunakan dua panduan tersebut, Permendikbud 137 dan 146, yang kemudian bisa diduplikasi, dimodifikasi, disubstitusi atau diomisi, disesuaikan dengan keabekaan anak-anak yang kita terima di sekolah kita sebagai penyelenggara pendidikan inklusif seperti itu. Nah, itu untuk manajemen kurikulumnya. Jadi kepala sekolahnya pun harus paham di sini, tidak hanya memasrahkan semuanya di guru kelas atau guru GPK-nya saja begitu ya. Nah, untuk manajemen selanjutnya yaitu manajemen proses pembelajaran. Hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang kepala sekolah yaitu sebenarnya juga tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah reguler pada umumnya. Yang pertama harus menjabarkan kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikannya sudah disusun, dijabarkan sesuai dengan program-program yang direncanakan oleh sekolah. Kemudian menyusun jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar. Kemudian mengatur pelaksanaan penyusunan program pengajaran per semester dan persiapan pelajaran. Kemudian mengatur pelaksanaan penyusunan program kurikuler dan ekstrakurikuler, ini jika ada, gitu ya. Mengatur pelaksanaan penilaian, mengatur pelaksanaan kenaikan kelas. Nah, membuat laporan kemajuan belajar peserta didik dan mengatur usaha perbaikan dan pengayaan pengajaran, ini jika ada, begitu ya. Nah, ini untuk manajemen proses pembelajaran. Jadi di dalam proses pembelajaran pun kepala sekolah harus mengetahui hal-hal yang masuk dalam manajemen ini. Nah, bagaimana dengan manajemen tenaga kependidikan? Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu tentang inventarisasi pegawai. Berapa sih guru yang kami butuhkan dengan jumlah rombel seperti ini, kemudian berapa sih guru khusus yang kami butuhkan jika ada anak berkebutuhan khusus di sekolah kami, nah seperti itu. Kemudian pengusulan formasi pegawai, pengusulan pengangkatan pegawai, penarikan pangkat, nah kalau di situ ada PNS ya, kemudian kenaikan gaji berkala, mutasi, dan pembagian tugas mengajar. Kalau ini sih sifatnya umum ya, sama halnya dengan manajemen tenaga kependidikan pada umumnya di sekolah-sekolah reguler seperti itu. Nah, namun ada beberapa kekhasan di manajemen tenaga pendidik pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, yaitu dalam pengaturan pembagian tugas dan pola kerja antara guru dan pendidik khusus dengan guru reguler, yaitu guru umum atau guru kelas biasanya bertanggung jawab dalam pembelajaran bagi semua peserta didik di kelasnya. Nah, sedangkan guru pendidikan khusus atau GPK bertanggung jawab memberikan layanan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, baik yang berada pada kelas umum maupun pada kelas khusus. Dalam keadaan tertentu, guru pendidikan khusus dapat mendampingi peserta didik pada saat peserta didik mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru reguler. Bagaimana dengan keadaannya, Mbak? Misalkan kami sudah menyelenggarakan pendidikan inklusi, tapi kami belum mempunyai guru pendidikan khusus. Nah, kita tidak boleh berhenti hanya terbatas pada ketidakpunyaan guru GPK atau guru kelas saja.
semampang kita sudah melaksanakan kita untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Nah, guru umum ini bisa bertugas sebagai guru kelas, bisa bertugas menjadi guru pendamping khusus. Nah, sambil berjalan, sambil kita melakukan perbaikan-perbaikan, kemudian berkonsultasi dengan guru-guru yang ada di SLB, kemudian seperti itu, nah, kita bisa saling bertukar pikiran sehingga nantinya pun kita bisa menyiapkan guru pendidikan khusus yang ada di kelas kita. Seperti itu. Ya. Nah, manajemen yang selanjutnya yaitu terkait dengan manajemen sarana prasarana. Nah, manajemen sarana prasarana ini juga harus dikuasai oleh seorang kepala sekolah karena terkait dengan pemberian fasilitas belajar khususnya kepada peserta didik. Kepala sekolah berfungsi atau bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengevaluasi kebutuhan dan sarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan pembelajaran. Nah, titik utamanya yaitu pada penyediaan sarana prasarana kepada peserta didik. Apalagi di sekolah-sekolah inklusi itu kan ada anak berkebutuhan khusus yang harus difasilitasi dengan sarana prasarana penunjang. Bagaimanakah contoh kebutuhan sarana prasarana penunjang anak usia dini berkebutuhan khusus di sekolah inklusi? Nah, seperti ini ya. Ini yang harus dipersiapkan, setidaknya seperti ini. Kalau untuk tunanetra, nah sarana prasarana apa yang harus disediakan? Seperti kacamata, teleskop, reglet, mesin ketik braille, dan sebagainya. Kemudian kalau tunarungu apa yang harus dipersiapkan? Nah, ini harus juga menjadi pertimbangan kepala sekolah inklusif untuk kedepannya menganalisis kebutuhan peserta didiknya yang ada di sekolah inklusif tersebut. Nah, dengan menyediakan misalnya kalau tunarungu seperti alat bantu dengar, alat ukur tingkat pendengaran, kamus sistem isyarat bahasa Indonesia, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan tunagrahita, tunadaksa, dan anak yang berbakat? Nah, seperti itu. Ini adalah beberapa contoh kebutuhan sarana prasarana penunjang anak usia dini berkebutuhan khusus yang ada di sekolah inklusi. Setidaknya kebutuhan-kebutuhan ini harus juga dipenuhi oleh sekolah dan diakomodir, kemudian direncanakan agar bisa terpenuhi. Nah, ini masuk dalam kategori manajemen sarana dan prasarana. Lalu bagaimana dengan manajemen pembiayaan? Nah, ini saling keterkaitan antara manajemen sarana dan prasarana dan pembiayaan. Nah, karena apa? Sarana prasarana sendiri juga tidak akan bisa terpenuhi tanpa adanya pembiayaan yang dapat dialokasikan untuk pemenuhan sarana prasarana tersebut. Itu dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif perlu juga alokasi dana khusus. Nah, yang diantara lain untuk keperluan yang pertama ada identifikasi dan asesmen peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, ini juga perlu alokasi khusus karena untuk pendanaan. Karena apa? Identifikasi ini bukan sesuatu hal yang mudah. Seorang guru kelas sendiri tidak bisa memberikan pelabelan kepada anak berkebutuhan khusus tentang keabekaan yang dialaminya. Nah, dia atau lembaga harus bekerja sama dengan dokter, kemudian dengan psikolog, untuk memberikan istilahnya penilaian atau hasil asesmen tentang kebutuhan apa saja yang menjadi kekurangan dari peserta didik tersebut. Kemudian modifikasi kurikulum. Nah, seperti yang kita lakukan setiap mau awal tahun pelajaran ya, kalau kita ada peninjauan kurikulum juga kan membutuhkan pembiayaan. Nah, sama seperti dengan pendidikan inklusi, untuk modifikasi kurikulum ini kan butuh tim, kemudian ada perlu rapat dan sebagainya juga yang membutuhkan pembiayaan. Kemudian insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat. Kalau tadi kita misalnya mempunyai GPK, kemudian mempunyai istilahnya konselor atau sebagainya, itu kan bagian dari teman-teman yang terlibat di pendidikan penyelenggaraan sekolah inklusi ini. Nah,
Kemudian yang tidak bisa dilepaskan lagi tadi pembiayaan ini juga berhubungan dengan pengadaan sarana prasarana dan tentunya juga untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan inklusif itu untuk manajemen pembiayaannya. Gitu. Jadi ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ketika pembiayaan ini dapat teroptimalisasi, bisa mendukung di berbagai manajemen yang lainnya. Begitu. Nah, yang berikutnya yaitu tentang manajemen lingkungan atau hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, pada manajemen lingkungan dan hubungan sekolah dengan masyarakat ini yang terpenting adalah bagaimana sih keterlibatan masyarakat itu sangat diperlukan dalam rangka melakukan sosialisasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, memberikan pemahaman, memberikan kepedulian kepada masyarakat tentang apa sih pendidikan inklusi itu. Nah, pemahaman itu juga diberikan supaya kepedulian masyarakat itu tumbuh kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, karena apa? Karena tadi sudah kita ketahui bersama bahwasanya setiap anak itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang sama di sekolah-sekolah reguler. Nah, jadi kita menanamkan pengetahuan, menanamkan pengetahuan, pendidikan, informasi kepada lingkungan sekitar, kepada masyarakat, bahwasanya anak berkebutuhan khusus itu tidak harus selalu di sekolah-sekolah khusus, karena mereka juga punya hak dan kesempatan yang sama untuk bersekolah di sekolah reguler. Namun memang untuk kategori anak berkebutuhan khusus ini mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Jadi misalnya kalau ke-ABK-nya sudah terlalu berat karena ada istilah mampu didik, mampu latih, mampu rawat. Nah, kalau misalnya memang membutuhkan perhatian yang lebih dan orang tua lebih mempercayakan anaknya untuk disekolahkan di sekolah yang khusus karena memang memberikan perhatian yang lebih khusus, itu juga tidak bisa kita hindari seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan tentang prasyarat penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sendiri. Jadi, sebelum menyelenggarakan pendidikan inklusif, selain beberapa manajemen pendidikan yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin pada penyelenggara pendidikan inklusif, seorang kepala sekolah, sebuah lembaga juga harus memperhatikan prasyarat penyelenggaraan pendidikan inklusif. Apakah yang harus diperhatikan? Nah, yang pertama yaitu kebijakan dari pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti itu. Kemudian yang kedua, ada kesadaran, sikap positif dan kemauan dari pihak sekolah dan berbagai stakeholder lainnya untuk menerima dan melayani ABK di sekolah reguler. Nah, tidak bisa hanya kepala sekolahnya saja. Misalnya, sudah saya ingin sekolah saya ini menerima anak berkebutuhan khusus untuk di sekolah. Tapi yang punya kemauan hanya kepalanya sekolah saja, guru-gurunya merasa saya tidak mau, saya tidak mampu, itu juga tidak akan bisa berhasil. Jadi ada keselarasan, kemudian ada kesadaran dari semua stakeholder yang ada di lembaga tersebut untuk mau menerima dan melayani ABK di sekolah reguler. Kemudian juga guru-guru memiliki pemahaman tentang ABK dan memiliki kemampuan dasar tentang cara memberikan layanan pendidikan pada mereka. Nah, ini setidaknya harus ada dasarnya ya, tadi ya, dasarnya tentang ke-ABK-an seperti itu. Kemudian ada guru pembimbing khusus. Apakah ini bersifat wajib? Nah, ini sebetulnya nanti ada kriteria tentang sekolah inklusi yang ideal itu seperti apa. Kemudian sekolah inklusi yang lebih itu seperti apa. Kemudian jadi ada penggolongan kelasnya nanti, dan ini pun kalau misalnya di awal belum ada, saya rasa tidak masalah itu. Kemudian tersedia lingkungan fisik yang aksesibel bagi ABK, ini juga harus diperhatikan. Bagaimana misalnya tangga, kemudian toilet, itu juga harus diperhatikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan inklusif. Kemudian
Tersedianya sistem layanan akademik, kurikulum pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan khusus ABK. Jadi tadi ya Ibu ya, Ibu dan Bapak, jadi ada modifikasi kurikulum untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Bagaimana sih guru kelasnya merancang pembelajaran untuk anak kita yang ada di kelas normal, tetapi menampung anak berkebutuhan khusus. Kurikulumnya kita apakan? Kita substitusikah, kita omisikah, atau kita modifikasi kelas seperti itu. Kemudian tersedia sarana pendukung untuk memperkuat pelayanan-layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, setidaknya syarat-syarat inilah yang harus terpenuhi ketika kita sekolah-sekolah reguler ingin menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, saya rasa untuk masalah kepemimpinan pada penyelenggaraan sekolah inklusif, kita kupas secara dasar saja seperti ini. Sebagai pengetahuan bagaimana sih seharusnya seorang pemimpin di sekolah inklusi itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya masih terkait dengan kepemimpinan, ini tentang masalah bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ini sebetulnya sudah merupakan sesuatu hal yang biasa Bapak Ibu semuanya lakukan, namun kita akan berikan kembali apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan untuk memberikan bimbingan dan konseling ini pada penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, ya Ibu, berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 90, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Poinnya ada 3. Itu pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa untuk menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depannya. Apakah yang dimaksud dengan menemukan pribadi? Itu agar peserta didik itu mengenal kelebihan dan kekurangan dari dirinya, serta menerima secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan mengenal lingkungan ya, agar peserta didik mengenal secara objektif lingkungan, baik lingkungan sosial dan ekonomi, lingkungan budaya maupun lingkungan fisik, dan menerima berbagai kondisi lingkungan itu secara positif dan dinamis. Nah, kemudian untuk juga merencanakan masa depan, maksudnya agar peserta didik mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang dirinya sendiri, baik yang menyangkut bidang pendidikan, bidang karir, bidang budaya, keluarga, dan kemasyarakatan. Ini 3 poin penting untuk bimbingan. Jadi bantuan yang kita berikan kepada peserta didik agar mereka menemukan pribadi saya itu yang seperti apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, sehingga bisa dikembangkan ke arah yang menuju arah yang lebih positif. Begitu. Kemudian mengenal lingkungannya bagaimana, dan merencanakan masa depannya sesuai dengan kelebihan dan kekurangan peserta didik tadi. Itulah satu upaya sebagai upaya untuk pemberian bimbingan kepada peserta didik. Nah, tujuan bimbingan konseling itu sendiri untuk membantu siswa tadi ya, mencapai tujuan perkembangannya, yaitu aspek pribadi sosial, aspek belajar, dan aspek perkembangan karirnya tadi. Nah, fungsi bimbingan konseling. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini sebetulnya sudah sangat Bapak Ibu dan semuanya pahami ya, karena materi bimbingan dan konseling ini kalau Bapak Ibu semuanya menempuh pendidikan S1 itu sudah diberikan secara khusus materi bimbingan dan konseling ya. Tidak jauh berbeda sebetulnya dengan materi-materi perkuliahan pada khususnya ya, kita hanya merefresh kembali saja. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, kemudian fungsi pencegahan, fungsi perbaikan, dan fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Ini adalah salah beberapa hal tentang fungsi adanya bimbingan dan konseling. Nah, begitu. Lanjutannya, bagaimana dengan tahapan perencanaan program bimbingan konseling?
Nah, ada beberapa tahapan yang dilakukan ketika kita memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi kebutuhan layanan bimbingan yang diperoleh sebagai bahan dasar bagi penyusunan program, termasuk potensi daerah yang dijadikan bahasan pengembangan muatan lokal. Kita kumpulkan dulu informasi, ya. Kemudian disusun programnya, apa yang akan kita lakukan. Kemudian dikoordinasikan dan memberikan kepada semua pihak yang terkait untuk memahami program serta peranan masing-masing. Dan yang terakhir yaitu disediakan fasilitas yang diperlukan seperti ruangan, sarana, alat penunjang, dan lain sebagainya. Itu adalah tahapan perencanaan. Dimulai dari tadi ya, dikumpulkan informasinya, disusun programnya, kemudian dikoordinasikan, dan kemudian disediakanlah fasilitas yang diperlukan untuk menunjang proses bimbingan konseling tadi. Seperti itu. Nah, inilah hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling itu seperti apa. Yang pertama yaitu jenis-jenis dan bentuk layanan bimbingan konseling. Kemudian misi layanan bimbingan konseling ini tuh untuk apa? Nah, kemudian cara dan teknik pelaksanaan yang akan kita laksanakan, dan juga waktu dan tempat yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling ini. Harus kita perhatikan betul-betul. Nah, jenis layanan bimbingan konseling itu sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan, bertujuan untuk membantu seluruh peserta didik dalam mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan-keterampilan yang mengacu pada tugas perkembangan peserta didik. Membantu seluruh peserta didik dalam mengembangkan perilaku efektif dan keterampilannya. Kemudian layanan responsif. Ini membantu peserta didik memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini itu apa. Nah, kemudian layanan perencanaan, membantu seluruh peserta didik membuat perencanaan pendidikan, karirnya, sosial pribadinya ke depannya nanti itu yang bagaimana, yang sesuai dengan kelebihan dan kekurangan peserta didik. Ini adalah jenis layanan yang kita berikan kepada peserta didik. Nah, kemudian untuk cara dan teknik pelaksanaan bimbingan konseling itu sendiri ada beberapa yang harus kita perhatikan. Apakah dengan cara klasikal? Nah, apakah dengan cara kelompok, cara individual, atau cara alih tangan? Nah, bagaimana dengan cara klasikal? Nah, misalnya jika peserta didik yang sama kebutuhannya tanpa ada perlu pemisahan, bisa kita lakukan bimbingan dan konseling itu secara klasikal. Nah, kemudian jika pelayanannya masalahnya berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda, maka yang kita lakukan adalah dengan cara individual seperti itu. Kemudian jika dipandang permasalahannya sangat kompleks, kemudian membutuhkan bantuan dan pertimbangan dari pihak yang berwenang, pihak yang lebih kompeten, maka kita bisa lakukan dengan cara alih tangan seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk layanan BK yang bisa kita berikan kepada anak didik dan penyelenggara pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu ada kelas pertemuan orang tua. Nah, kegiatan diskusi dan sharing tentang permasalahan dan perkembangan anak. Ini. Kemudian ada hari konsultasi orang tua. Sekolah bisa melakukan kegiatan ini dengan mendatangkan narasumber seperti konselor, terapis, dokter anak, kemudian teman-teman kita dari SLB seperti itu bisa. Dan juga ada kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah itu juga merupakan salah satu dari bentuk layanan bimbingan konseling kepada peserta didik. Kalau untuk kelas pertemuan orang tua, saya yakin semuanya sudah pernah melaksanakan hal ini, seperti kegiatan parenting dan sebagainya. Ya. Kemudian, yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan kegiatan kunjungan rumah, yang pertama yaitu harus membuat perencanaan kegiatan kunjungan rumah. Nah, apakah yang akan kita laksanakan ketika kegiatan tersebut? Nah, kemudian menetapkan siapa yang akan kita kunjungi, kemudian menetapkan
menetapkan tujuan dan waktu pelaksanaan, kemudian menyiapkan format pengamatan dan wawancara yang akan digunakan. Inilah yang harus dipersiapkan ketika melaksanakan salah satu bentuk bimbingan konseling, yaitu kunjungan rumah. Harus diperhatikan betul-betul tujuannya apa, pelaksanaannya kapan, kemudian format yang kita gunakan apa, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada orang tua apa, kemudian perlakuan-perlakuan orang tua yang dilakukan di rumah sebagai bentuk sambung tangan pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu bagaimana, harus kita persiapkan betul-betul sehingga kita akan dapat betul-betul mencari, menggali informasi dari orang tua yang ada di rumah tentang penanganan anak-anak kita yang ada di rumah seperti itu. Nah, ini ya. Dan fungsi dari bimbingan di rumah itu sendiri memastikan keberlanjutan proses layanan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan di sekolah. Nah, ini adalah bentuk tindak lanjut. Apakah program pembelajaran yang sudah dilaksanakan guru di sekolah juga dilaksanakan oleh orang tua yang ada di rumah? Nah, ini adalah salah satu fungsi bimbingan atau kunjungan yang ada di rumah. Nah, kemudian guru secara intensif dan berkala menjalin komunikasi. Nah, menjalin komunikasi dengan orang tua untuk memantau perkembangan anak di rumah. Nah, kunjungan rumah ini sebagai salah satu jembatan menjalin komunikasi dengan orang tua ya. Selain itu, guru juga memberikan laporan kepada orang tua tentang perkembangan keseharian anak di sekolah. Mungkin ketika di sekolah tidak ada waktu khusus kita dapat bertemu dengan orang tua. Nah, dengan bimbingan di rumah ini merupakan waktu yang khusus untuk kita bisa berkomunikasi kepada orang tua, untuk memberikan laporan kepada orang tua tentang perkembangan keseharian anak di sekolah. Nah, seperti itu. Nah, kapan waktu pelaksanaan bimbingan konseling ini? Nah, sebetulnya ada beberapa macam pilihan yang dapat kita laksanakan. Pertama, terjadwal seperti jam pembelajaran. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian terjadwal secara individual. Nah, terjadwal secara individual ini biasanya digunakan untuk membimbing siswa-siswa tertentu yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, caranya dikoordinasikan dengan baik bersama guru mata pelajaran apabila akan mengambil waktu belajar. Ini ada yang terjadwal, ada yang terjadwal seperti jam pembelajaran, kemudian ataupun bisa dilakukan di luar waktu jam pelajaran akan tetapi pada hari-hari sekolah ya, dan tidak di hari libur karena bisa supaya tidak mengganggu waktu istirahat gitu ya. Tapi mungkin kalau ada kesepakatan bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini untuk waktu pelaksanaan bimbingan dan konseling. Bagaimanakah dengan tempat pelaksanaan bimbingan? Nah, kalau ini kita berbicara tentang bimbingan konseling secara khusus, kalau untuk salah satu bentuk kunjungan rumahnya tadi tentu saja di rumah ya. Kalau untuk bimbingan konseling secara umum bisa kita lakukan di ruangan yang disiapkan secara khusus, atau bisa juga kalau kita tidak mempunyai ruangan secara khusus untuk kegiatan BK ini bisa dilakukan di kelas, di perpustakaan, kemudian di kantor, atau mungkin di ruang guru sesuai dengan kesepakatan bersama dengan peserta didik seperti itu. Nah, pada tahap akhir, bagaimanakah dengan penilaian bimbingan dan konseling ini? Nah, ada dua macam penilaian yang dilakukan, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses itu untuk mengetahui sejauh mana sih keefektifan program bimbingan yang kita berikan kepada anak-anak. Kemudian kalau hasilnya yaitu untuk memperoleh informasi keefektifan layanan bimbingan yang dilihat dari hasilnya, ada nggak kemajuan setelah kita lakukan pembimbingan, ada nggak progres, ada nggak perubahan yang terjadi pada anak ini setelah melakukan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah yang kita lakukan bersama-sama. Nah, itu. Saya rasa untuk materi saya cukupkan di sini karena ini sudah di slide yang terakhir. Mungkin kalau ada beberapa hal yang terlewat terkait dengan kegiatan bimbingan konseling serta kepemimpinan. Halo, halo Bu Atik. Putus ya, terputus. Halo.
Halo? Oh iya, udah. Barusan Jelas, kayaknya Bun. terputus ya. Nggak jelas kok. Iya, Jelas sip. terdengar kok. Sudah. Bun. Oke, sip, sip, sip. Silakan, Oke, Bu baik. Atik dilanjutkan. Baik, untuk materi saya rasa saya cukupkan di sini. Mungkin ada sharing dari teman-teman terkait dengan materi yang saya sampaikan pada sore hari ini terkait dengan kepemimpinan dan bimbingan konseling di sekolah inklusif khususnya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah semuanya yang ada di sini sudah menyelenggarakan pendidikan inklusi di sekolahnya masing-masing? Belum, Bun. Belum, Bun. Belum. Udah. Ya, tidak apa-apa. Karena semuanya akan berproses ya. Belum, Bun. Ya. Baik, kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin sharing dari teman-teman semuanya tentang pengalamannya atau mungkin hal-hal yang menjadi pertanyaan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi bisa kita sharingkan di sini. Kalau saya bisa menjawab nanti akan saya jawab gitu. Kalau saya Bunda tidak boleh bisa bertanya, Bunda. menjawab, Bunda boleh Iya. bertanya. Silakan Halo, Ibu. Assalamualaikum. Ya. Yang Bu Lina, Ibu. Bun. Ya, Nggih. Bu Lina Mardiani, silakan. Boleh dibuka Ibu videonya? Ya, ya, Bun. Sebentar. Terima kasih, Bunda. Ya, Terima silakan kasih Bu dikasih Lina. kesempatan. Mohon maaf tadi terlewat sedikit karena tadi sempat sholat, Bunda izin sholat, mohon maaf. Yang ingin saya tanyakan mengenai kurikulum, Bunda, kurikulum. Tadi kan sempat saya dengar tentang kurikulum, manajemen kurikulum, ya, manajemen kurikulum. Itu kan katanya tadi kurikulumnya reguler ya, yang diduplikasikan, Dimodifikasi. Ya, dimodifikasi jadinya. Berarti itu kurikulum yang kita buat itu harus masuk inklusi itu ke dalam yang kami sudah ada gitu, Bun, ya, maksudnya. Kan kami kurikulumnya itu kan sesuai Permen 137 sama 146 kan. Nah, berarti masuk dia semua pembelajaran tentang inklusi itu ke dalam kurikulum itu yang kami buat itu ya, Bun. Begitu ya? Saya soalnya kurang paham. Sama seperti misalnya kurikulum muatan lokal kami atau kurikulum kebencanaan kemarin kan sempat ada kita belajar tentang kebencanaan itu, berarti kita sisipkan kebencanaan juga di dalam kurikulum itu, begitu ya? Apa seperti itu, Bunda? Baik, Bagaimana? silakan. Cukup ya Bu Lina, bisa ditangkap pertanyaannya. Terima kasih. Apakah? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Ibu Atik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Atik, apakah kurikulum yang sudah ada dapat diintegrasikan dengan kurikulum yang dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus? Silakan Ibu Atik. Baik, terima kasih. Bu Lina dari mana? Dari NTB, Bun. Oh, ya NTB. Ya, salam-salam ya untuk teman-teman yang ada di sana ya. Ya, Bunda. baik Ibu, terkait dengan manajemen kurikulum, jadi seperti ini. Untuk panduan yang kita gunakan ketika nanti kita akan menyelenggarakan pendidikan inklusi, memang panduan awalnya yang kita gunakan adalah Permen 137 dan 146. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita nantinya kalau sekolah kita menampung atau menyelenggarakan untuk pendidikan inklusi. Nah, kita lihat jenis keABK-an dari anak yang kita terima itu seperti apa. Dari situlah kurikulum itu nanti kita akan 4 tadi ya Bun ya, ada modifikasi, ada duplikasi, kemudian ada omisi ya. Seperti itu. Jadi kita sesuaikan. Misalnya untuk duplikasi. Misalnya anak yang kita terima ini ada gangguan di motorik halusnya, sedangkan untuk bidang yang lain itu tidak ada permasalahan, jadi tidak apa. Jadi yang untuk motorik halusnya kita tidak gunakan, tetapi untuk bidang pengembangan yang lain tetap kita gunakan untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan ABK-nya seperti itu. Kemudian misalnya anak ini mempunyai permasalahan yang apa ya istilahnya membutuhkan perhatian lebih, misalnya dia tidak bisa, istilahnya tidak bisa ke ABK-nya apa ya, tidak bisa melakukan hal-hal yang harus melakukan kegiatan yang sifatnya motorik kasar,
Nah, melakukan motorik kasar dia sudah tidak bisa, tidak mampu seperti itu. Berarti pada bidang pengembangan yang mengembangkan motorik kasar bisa kita hilangkan. Nah, seperti itu. Jadi kita membuat menu pembelajaran lain yang kita sesuaikan dengan jenis keABK-an dari anak yang kita terima di sekolah kita. Seperti itu mungkin. Oke. Nanti permasalahan pengembangan kurikulum ini, selain ada kurikulum yang secara umum yang digunakan, nanti ada program pembelajaran individual. Nah, program pembelajaran individual ini nanti akan digunakan sebagai panduan guru untuk memberikan pembelajaran kepada anak yang berkebutuhan khusus ini. Jadi nanti tidak hanya kurikulum secara utuh saja, Ibu. Nanti ada yang namanya program pembelajaran individual sebagai acuan guru ketika akan memberikan pelayanan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus yang kita terima di sekolah kita. Seperti itu. Nanti masih ada lanjutannya, tidak hanya kurikulum ini secara utuh saja, tetapi masih ada lagi terusannya, rentetannya itu seperti apa. Nah, nanti itu yang akan dibahas besok bersama dengan Bu Adima. Oke, makasih Bunda. Baik, Bu Atik, ini ada pertanyaan di chat. Saya bacakan, izin membacakan ya Bu Atik ya. Dari Ibu Diah Umiyati Nasution, jika lembaga yang tidak memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan inklusif, apakah masih bisa menerima ABK? Jika bisa, jenis ABK apa yang dapat diterima? Kemudian berapakah perbandingannya dengan anak kebanyakan, dengan anak reguler? Demikian Bu Atik, dari Ibu Diah Umiyati Nasution. Silakan Bu Atik. Bagaimana tadi? Mohon maaf. Jika sekolah tidak memenuhi penyelenggaraan pendidikan inklusif, tadi kan Bunda ada standar-standarnya kan ya. Apabila sekolah tersebut belum memenuhi persyaratan tersebut, apakah sekolah masih boleh menerima anak ABK? Kemudian jika boleh, jenis ABK apa yang diizinkan? Kemudian berapa perbandingannya rasio anak ABK dengan anak reguler, anak kebanyakan, anak normal seperti itu? Baik, terima kasih. Dari beberapa persyaratan tadi ya, dari beberapa prasyarat tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, kita lihat dulu prasyarat manakah yang belum terpenuhi seperti itu. Kalau misalkan dari beberapa prasyarat tadi tentang pengetahuan guru, kemudian adanya GPK secara khusus, saya rasa itu masih bisa dipelajari sambil berjalan seperti itu ya. Namun ketika sudah berbicara tentang masalah sarana prasarana, nah ini nanti kita hubungkan lagi dengan jenis keABK-an anak yang akan kita terima. Kalau misalnya jenis keABK-an anak yang akan kita terima ini hanya terbatas pada misalnya speech delay atau mungkin gangguan belajar saja sih, saya rasa tidak masalah seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu jenis keABK-an anak yang akan kita terima seperti apa, kemudian prasyarat yang bagaimanakah yang tidak terpenuhi, yang misalnya prasyarat apakah yang belum bisa terpenuhi sehingga kita terhalang untuk menyelenggarakan ini, kita lihat dulu permasalahan yang ada di situ apa dulu, karena tidak serta-merta misalnya dari beberapa persyaratan itu ada 1, 2 yang tidak terpenuhi lalu kita terputus untuk tidak menerima anak ABK. Saya rasa itu sangat tidak fair ya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena mereka juga ingin merasakan pendidikan yang sama di sekolah reguler. Jadi berawal dulu kita lihat prasyarat yang manakah yang tidak terpenuhi dulu, kemudian jika memang itu sudah hubungannya dengan sarana prasarana dan keABK-an anak yang akan kita terima, baru kita pikirkan ulang apakah memang saya benar-benar bisa untuk menangani ini, sedangkan sarana dan prasarana pendukung saya untuk menangani ini tidak memenuhi kriteria seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus sendiri yang bisa kita terima dengan prasyarat yang minim, mungkin kita tadi sudah sempat saya singgung ya tentang 3 kriteria keABK-an, ada mampu didik, mampu latih, atau mampu rawat. Jadi mampu didik itu kategori keABK-an yang paling ringan. Nah, mungkin bisa kita siasati dengan mungkin menerima dengan standar yang paling rendah dulu kategori keABK-annya, seperti tadi misalnya anak dengan gangguan keterbatasan untuk berbicara seperti itu. Baru kalau misalnya sudah dalam tingkatan yang lebih tinggi, misalnya sudah mampu
rawat dengan keABK-an yang kompleks, mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk bisa menerima atau tidak anak ini di sekolah kita. Seperti itu. Baik. Mungkin pertanyaannya hampir sama dengan Ibu Siti Komaria. Mungkin Ibu Siti Komaria bisa paham ya dengan jawaban dari Ibu Atik, karena pertanyaannya ada anak autis ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan jawabannya insya Allah tetap sama. Lihat dulu kita asesmen dari tiga persyaratan tadi ya Bun ya. Mampu didik, mampu rawat, mampu dan sebagainya. Mungkin itu juga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Komaria. Selanjutnya ini masih ada di pertanyaan di chat nih Bunda. Dari Ibu Ros Megawati, Assalamualaikum Bun, izin bertanya, di sekolah saya ada satu anak ABK. Sebelum anak tersebut masuk, kami sudah jelaskan bahwa sekolah kami tidak ada guru khusus, namun orang tua tersebut sangat memaksa masuk ke sekolah kami. Saat pembelajaran berlangsung, anak tersebut bisa mengganggu anak lain dan guru pun kewalahan. Sudah disampaikan dan disarankan kepada orang tuanya agar masuk ke sekolah yang betul-betul menangani ABK. Namun orang tua tetap kekeh ingin sekolah di sekolah kami. Pertanyaannya, bagaimana solusi untuk hal ini agar guru tidak merasa beban dalam mengajar atau tidak menambah jam mengajarnya? Mohon pencerahannya Bunda. Terima kasih dari Ibu Ros Megawati TKA Syuhada. Dari Jambi Bunda. Silakan Bu Atik. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini sebetulnya kita bisa, kalau untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi, kita bisa bekerja sama dengan orang tua. Mungkin karena keterbatasan sekolah dengan rasio guru hanya satu ya, dengan banyak peserta didik, memang kalau dengan adanya anak yang misalnya berbeda dengan teman yang lainnya, membutuhkan perhatian khusus dari guru seperti itu ya. Setidaknya memang harus ada guru pendamping atau guru GPK sebagai pendamping dari adanya guru kelas. Namun jika kondisi memang sudah tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan dari seorang pendidik, maka kita bisa bekerja sama dengan orang tua. Jika orang tua tersebut memang bersikukuh untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kita, orang tua bisa kita berikan peranan sebagai pendamping atau shadow teacher-nya dari si anak ini. Jadi orang tua ini akan mendampingi guru ketika pembelajaran di sekolah, dan itu pun diperbolehkan seperti itu ya. Jadi nanti pembelajarannya tetap berlangsung, orang tua pun akan bekerja sama dengan guru di sekolah untuk mendampingi anak didik ini, karena si orang tua ini kan ingin anaknya mendapatkan hak yang sama ya, jadi juga mengawasi anaknya sehingga proses pembelajaran yang lainnya pun tidak akan juga terganggu. Dan itu diperbolehkan jika memang kondisinya betul-betul sudah tidak ada lagi misalnya guru pendamping atau guru GPK khusus yang menangani anak ini di kelas tersebut. Ya. Untuk di pertanyaan di chat ini Ibu Eis hampir sama dengan Ibu Ros Megawati. Apakah Bu Eis sepakat atau masih belum cukup? Boleh Bu Eis dibuka videonya, aku rindu. Bu Eis Agung Sari dari Jakarta. Silakan Bu Eis. Iya. Punten. Mana Bu Eis? Iya, sepakat saya. Cukup ya, bisa berarti sama nih. Sudah Hai Bu Novi. dibuka itu. Hai Bu Eis, mau aku alisin lagi. Baik, sepakat ya Bu Eis ya dengan jawaban Bu Ati tadi kurang lebih pertanyaan hampir sama ya. Iya, oke. Terima kasih Bu Novi, baik. Bu Ati. Atur nuhun. Sami-sami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya langsung lewat video? Novi, Jika itu ada tidak, yang melambaikan tangan teh. Oke, siapakah? Ani. Aku pakai hand. Silakan Ibu. Di handphone nggak kelihatan raise-nya. Ya. Siapa teh? Ibu Suryani. Suryani. Oke, silakan Ibu Suryani. Bu Suryani, silakan dibuka dulu videonya. Mungkin ibu-ibu masih meraba-raba ya sambil tadi gimana ya nanti ya. Nah, karena kan kebanyakan masih ibu-ibu masih belum pernah menyelenggarakan penyelenggaraan pendidikan inklusi ini ya. Tidak apa-apa. Kita saling sharing saja Ibu. Terima kasih Ibu. Soalnya tadi
terlambat, tidak sempat ikut semua materinya. Iya. Tidak apa-apa pun, Cuman- nanti materi akan kita share juga kok. Iya, cuman saya pernah pengalaman Ibu, sekolah kami 2 kali menerima anak ABK. Nah, yang tahun pertama anaknya itu ABK-nya itu dia termasuk apa ya, adenoid begitu. Tidak bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Terus di 2 tahun berikutnya anak ABK-nya ini dia malah lebih hiperaktif. Malah suka mengganggu teman-temannya, malah pernah sekali melempar sekolah dari luar pagar. Nah, tapi maksudnya padahal sekolah kami itu sekolah reguler biasa. Nah, sehingga kami itu berpikir dengan 2 kalinya menerima siswa inklusif itu, kok orang tua sampai bisa memasukkan anaknya ke sekolah kami itu, padahal sekolah kami sekolah reguler biasa, malah termasuk RA sekolah kami waktu itu. Jadinya kami mengajar anak itu kurikulumnya ya sesuai dengan kurikulum kami di RA itu. Nah, apakah kira-kira apa yang kami laksanakan itu bisa efektif untuk anak tersebut? Apakah juga bisa memacu atau memberikan perubahan atau perkembangan pada anak tersebut? Ya, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Nah, langsung saya jawab ya Bu Novi ya. Ya, Ibu. Baik, selama ini yang sudah Ibu lakukan, saya ingin tanya dulu, apakah ada perubahan sikap atau perilaku yang dialami oleh anak Ibu setelah bersekolah di sekolah Ibu? Kalau diperhatikan secara untuk sikap dan perilakunya itu, alhamdulillah ada perubahan. Iya, tetapi perubahan sikapnya itu cenderung karena cuman di perubahan sikap emosionalnya, kalau untuk kognitifnya sama sekali tidak ada perkembangan. Tapi Nah, kalau baik. untuk emosionalnya, sikap perilakunya alhamdulillah ada. Ya, baik. Tadi kan permasalahan yang Ibu sampaikan kan terkait dengan hiperaktifnya anak ya. Iya. Hiperaktifnya anak ya. Berarti terhadap sikap sosial emosionalnya ya. Nah, saya rasa kalau untuk salah atau tidaknya sebetulnya perlakuan atau istilah treatment yang Ibu lakukan kepada anak, selama itu sudah ada perubahan berarti dari perilakunya, itu tidak ada yang salah Ibu. Ibu juga sudah mengikuti kurikulum yang ada. Nah, tadi kan sudah kami sebutkan bahwasanya kurikulum yang digunakan, meskipun Ibu belum menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan mencanangkan lembaga Ibu sebagai lembaga inklusi, tetapi Ibu sudah menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah Ibu, setidaknya Ibu sudah melaksanakan yang namanya pendidikan inklusif. Itu artinya ketika pelaksanaan dalam pembelajaran, kurikulum yang Ibu gunakan adalah kurikulum reguler untuk anak usia dini. Bagaimana dengan implementasinya? Nah, itu bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik tadi. Nah, semampang Ibu menggunakan kurikulum tersebut, kemudian ada perubahan perilaku dari anak tersebut, dari yang misalnya hiperaktif sudah ada perubahan sikap, dari ada perubahan tingkah laku, itu tidak ada yang salah Ibu. Berarti sudah ada treatment yang benar yang Ibu lakukan ketika memberikan pelayanan kepada si anak ini. Nah, lain lagi dengan permasalahan kognitifnya. Apakah memang ada permasalahan khusus yang menyebabkan anak ini kognitifnya tidak berkembang, ataukah hanya sebatas mampu, antara capaiannya itu hanya belum berkembang, mulai berkembang sangat baik, atau berkembang sesuai harapan, seperti itu. Kategori kognitifnya yang seperti apa yang tidak berkembang. Namun untuk masalah hiperaktifnya sendiri ini, kalau sudah ada perubahan perilaku, saya rasa ini adalah treatment yang Ibu lakukan sudah benar. Meskipun Ibu belum istilahnya memberikan perlakuan khusus dengan misalnya mendatangkan ada guru GPK secara khusus, seperti itu. Saya rasa itu sudah berupa pelayanan atau treatment yang baik yang Ibu lakukan dengan berpedoman pada kurikulum reguler untuk anak usia dini. Seperti itu. Iya, makasih Ibu. Iya.
Assalamualaikum Ibu. Bu Ati, boleh bertanya? Dari Ibu Linis ya. Ya, Ibu Saadatul. Bu Saadatul. Iya, masih ingat Kak Bu Ati? Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Ati, dari permasalahan-permasalahan yang ditanyakan dari teman-teman tadi hampir sama dengan yang saya alami. Kebetulan TK kami pun juga tiap tahunnya itu pasti ada anak yang ABK, namun karena keterbatasan kami, mungkin SDM dari kami yang kurang begitu untuk materi inklusi itu kami belum begitu paham satu, kemudian jumlah gurunya juga terbatas, tapi wali murid itu tetap ingin menyekolahkan anaknya itu ke sekolah kami. Bahkan tahun kemarin itu ada yang tidak bisa bicara, jadi tunawicara. Kami jadi mengajarnya pun juga hanya gimana ya, karena kami tidak tahu ilmunya, itu mengikuti tugas yang diberikan saja. Sedangkan anaknya ketika kami bawa ke psikolog pada waktu itu, kalau secara kognitif katanya bagus, tinggal di indera pendengaran ya, itu kurang maksimal. Nah, dari orang tuanya kami berikan solusi mungkin untuk ke terapi atau diberikan alat, beliaunya karena memang orang tidak mampu sehingga tidak bisa memberikan apa yang seharusnya diberikan. Nah, akhirnya untuk tahun ini anak tersebut sudah lulus, dimasukkan ke SLB. Awalnya dia tidak mau memasukkan ke sekolah yang seperti itu. Nah, ini untuk tahun ini kami kelihatannya ada lagi Bun. Nah, jadi ini saya langkah-langkahnya apa yang harus kami lakukan untuk menerima siswa yang seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau untuk langkah awal ya, seperti yang kami tadi sampaikan, untuk pada awal proses penerimaan peserta didik baru, memang yang harus kita lakukan adalah identifikasi atau asesmen awal tentang perkembangan anak ini seperti apa, kekurangan apa yang ia miliki. Kemudian kita konsultasikan dulu, karena kita tidak boleh memberikan pelabelan kepada anak ya, karena yang berhak untuk memberikan pelabelan itu adalah yang lebih ahlinya, misalnya dokter, kemudian psikolog seperti itu ya, kemudian kita konsultasikan bagaimana sih kekurangan atau keabekaan apa yang dialami oleh anak ini. Bisa jadi orang tua mungkin bisa dimintai tentang hasil asesmen atau observasi anak ini, misalnya sudah memang ditemukan tentang keabekaan yang dimiliki, boleh dia orang tua membawa hasil asesmen awal dari anak ini di sekolah. Nah, selanjutnya apakah yang harus dilakukan oleh guru? Nah, nanti guru ini nanti bisa berkoordinasi. Nah, kalau di sana ada SLB ya, mungkin guru kita nanti bisa melakukan treatment dengan berkoordinasi. Mungkin karena kalau kita keterbatasan mungkin karena pemahaman yang terbatas, itu kita bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah sumber ya, artinya SLB, bagaimana sih penanganan anak dengan berkebutuhan khusus ini seperti apa, kemudian anak yang seperti ini harus saya lakukan treatment yang bagaimana. Nah, itu yang harus kita lihat dulu. Kemudian yang kedua, kita harus melihat dulu prasyarat tentang pelayanan yang bisa kita berikan kepada anak yang berkebutuhan khusus ini seperti apa. Jikalau memang keadaan kita tidak memungkinkan untuk menangani si anak ini, ya memang bagaimana lagi kita arahkan orang tua untuk lebih bisa memberikan pelayanan kepada anak ini agar terpenuhi kebutuhannya. Kalau memang standarnya atau kekurangannya sudah di atas kemampuan atau rata-rata kita untuk menanganinya. Namun jikalau masih dalam standar masih bisa kita tangani, bisa kita carikan solusi, ya otomatis kita harus berupaya untuk menerima anak ini berada di sekolah kita. Nah, tentunya dengan banyak pemahaman, kemudian banyak pertimbangan. Pertimbangannya apa? SDM kita bagaimana? Dengan rasio jumlah anak yang ada di kelas kita berapa? Nah, itu yang harus juga kita pikirkan seperti itu ya, Bu Saadatul. Terima kasih. Begitu ya, Bu ya. Bu, gimana kabarnya, Bu? Lama tak jumpa ya, Bu ya. Alhamdulillah sehat, Bu Ati. Bu Rita ingat nggak dengan Bu? Kangen sama Bu Ati.
Ingat Apa? banget sama Bu Saada, sering WA-an juga. Sama Bu Rita, iya. Iya. Ya begitu ya Bu. Reuni yuk. Iya. Ayo reuni. kita reuni. Bu Atik masih bisa satu pertanyaan lagi? Mungkin kalau ada satu Ya, pertanyaan. tadi sudah minta izin. Silakan Ibu Linis Mindarwati untuk bertanya langsung dengan Ibu Atik. Ibu Linis. Ya, terima kasih moderator ya. Terima kasih sebelumnya waktu yang telah diberikan pada saya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf Bunda Rita, selaku ketua dan panitia semuanya, saya baru sempat ikut ini dan ini pun tidak maksimal karena kesibukan saya luar biasa. Hari ini saya harus ikut diklat di provinsi, jadi mungkin saya dan hari ini dan besok saya belum maksimal, tapi setelah besok Kamis ya Bu, Jumat mungkin saya bisa full. Sebelumnya mohon maaf sekali karena yaitu bagi-bagi waktu. Luar biasa banget Bu Linis. Pendamping guru penggerak ini Ibu semuanya dan Bapak-bapak. Juga narasumber unggulan di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu saya kemarin hubungi Bu Mimin. Bu Mimin gimana? Saya belum apa-apa, saya belum sempat masuk, saya belum apakah saya masih bisa atau saya harus mengundurkan diri kayak gitu. Tapi sayang, tapi Bu Mimin terima kasih memberi semangat saya. Ayo Bu Linis, ayo ya. Alhamdulillah karena saya ya nanti saya semaksimal mungkin deh. Saya tidak mencari nilai, tapi saya berproses aja. Yang penting saya dapat ilmu dari inklusif ini. Karena saya sangat tertarik, walaupun saya hanya mendengarkan sebentar aja ya tadi dari Bunda Atik, tapi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Bunda berhubungan dengan inklusif ini. Yang pertama, bagaimana sekolah itu dinyatakan inklusif ya? Apakah kalau kita hanya menerima nih murid baru, misalkan ada satu aja yang ABK, apakah itu sudah dinamakan kita sekolah inklusif atau belum? Kemudian apakah ada standar-standar ya Bu ya, standar-standar tersendiri bahwa sekolah itu dinyatakan inklusif? Kemudian yang saya tanyakan lagi, kalau kita sekolah umum menerima anak ABK, karena saya sudah bertahun-tahun ya Bu ya, pada saat saya hidup di kebun, saya ngajar di perkebunan, hampir setiap tahun saya mendapatkan anak ABK. Tapi kami hanya terbatas sebisa kami mengajar, ya sebisa kami mengajar. Tapi dengan sebisa kami itu, kami berusaha bagaimana kami tetap bisa berkomunikasi dengan anak-anak ABK itu, dan alhamdulillah itu menjadi pengalaman tersendiri. Pengalaman yang begitu hebat bisa berkomunikasi dengan anak ABK. Walaupun kita juga banyak belajar dari anak tersebut, sambil kadang kami terharu melihat anak-anak seperti itu, tapi dengan kasih sayang kami berikan, akhirnya kami bisa mengerti keadaan anak-anak tersebut. Nah, yang saya tanyakan lagi Bunda Ati, bagaimana penilaian yang benar ya Bu ya, penilaian yang benar dan pembelajaran yang benar terhadap anak inklusif itu pada saat setiap harinya. Karena kalau kita yang normal itu kan kita menggunakan misalkan K13 dengan KD-KD dan indikator yang sudah ditentukan. Tapi kalau anak ABK kan tidak akan bisa mengikuti kurikulum yang kita buat, bisa tapi mungkin lambat. Apakah kita misalkan dalam satu kelas itu ada hanya satu aja murid ABK, apakah kurikulum itu pembelajaran itu dibedakan atau dia mengikuti kurikulum yang normal tapi mungkin hasilnya jauh berbeda dengan anak-anak yang normal. Terus kemudian kemarin saya dapat panggilan ya Bu Ati dari kementerian untuk ikut diklat inklusif. Saya bersyukur saya bisa ikut di sini karena saya kemarin tidak saya ikuti karena di situ ada ketentuan bahwa kayaknya itu untuk guru. Karena tidak ada diklat kepala sekolah inklusif, tidak, tapi diklat guru inklusif. Dan di situ saya lihat persyaratannya ada surat izin guru kepala sekolah. Akhirnya saya tidak ikuti, saya tidak isi, tapi Allah itu mendengar keinginan saya.
tahu keinginan saya, ternyata ikatan mengadakan diklat kepala sekolah ini. Alhamdulillah, jadi saya bersyukur sekali bisa bergabung di diklat ini. Mudah-mudahan bisa bisa bermanfaat sekali buat saya, karena inilah yang saya tunggu-tunggu bertahun-tahun, saya bisa mendapatkan ilmu pendidikan inklusif ini. Itu aja mungkin sementara Bu Ati, nanti kalau mungkin pada saat Ibu menjelaskan saya ada bertanya lagi, saya akan tanya lagi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya diborong, borongan. Waktu kita tinggal 8 menit lagi, mungkin ini pertanyaan Baik. terakhir ya. Satu sesi tapi langsung ya diborong sama Bu Linis. Salam kenal Bu Linis dari saya. Baik, akan saya jawab beberapa pertanyaannya. Yang terakhir dulu ya, yang dari penilaian ya Ibu ya. Untuk masalah penilaian seperti halnya dengan program atau kurikulumnya. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler atau sekolah inklusi yang kita gunakan memang acuannya adalah Permendikbud 137 dan 146. Namun dalam implementasi kegiatannya nanti ada kurikulum khusus, ada program pembelajaran individual khusus yang disiapkan untuk anak berkebutuhan khusus ini. Sama halnya dengan pembelajarannya, pedoman pembelajarannya, ada juga penilaian khusus. Jadi penilaian tentang perkembangan anak ini bagaimana. Nah, tentang bagaimananya, sistematikanya, formatnya bagaimana, nanti akan dibahas lebih lanjut di materi evaluasi dan pelaporan untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi Ibu jangan khawatir, di sini nanti akan dibahas secara lebih jelas, secara lebih rinci bagaimana sih program pembelajaran individualnya untuk anak berkebutuhan khususnya ini menyusunnya bagaimana, kemudian penilaiannya bagaimana yang sesuai untuk anak ini, apakah ada pembedaan dengan anak yang reguler, kemudian untuk pengawasannya bagaimana, format penilaian pelaporannya kepada orang tua bagaimana. Jangan khawatir Bu, nanti akan dibahas secara lebih mendetail dengan narasumber yang berikutnya di materi program evaluasi dan pelaporan serta penyusunan perangkat pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Itu yang pertama. Kemudian untuk standar ya, standar sekolah inklusi. Tadi sudah saya sampaikan beberapa prasyarat tentang pendirian sekolah inklusif itu seperti apa. Nah, semampang dari beberapa persyaratan itu ada persyaratan yang bisa kita penuhi sambil berjalan. Kenapa tidak kita untuk melaksanakan? Misalnya dengan pengetahuan yang minim kita takut untuk melaksanakan. Kenapa kita tidak berjalan sambil mempelajari itu? Nah, kalau hanya terbatas pada itu, sedangkan kita tidak berjalan, nah itu namanya kita sudah menyerah sebelum berusaha. Akan tetapi jika dalam perjalanannya memang anak berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah di sekolah kita ini terbatas di misalnya sarana dan prasarana pendukungnya yang kurang sehingga tidak bisa mendukung si anak ini untuk berkembang lebih baik, dan kita berpikir untuk 2 kali menerima anak ini di sekolah kita, itulah yang mungkin harus kita perhatikan. Nah, seperti itu. Jadi untuk standar sekolah inklusif sendiri tadi sudah kami sampaikan tentang prasyaratnya itu seperti apa, kemudian yang harus kita penuhi itu apa saja, itu sudah kami jelaskan di awal. Nah, setidaknya dari beberapa persyaratan itu sekiranya bisa kita penuhi sambil kita berjalan, kemudian tidak ada hal yang secara signifikan itu untuk menghalangi anak ini untuk bersekolah di sekolah kita, misalnya tentang treatment pelayanan karena kita keterbatasan, kita tetap menerima, kenapa tidak kita terima saja sambil berjalan seperti itu. Namun jika memang jenis keABK-an itu sudah dengan tingkat yang perlu penanganan khusus dan kita untuk berpikir 2 kali untuk menerima anak ini karena memang keterbatasan sarana prasarana, kepenanganan yang lebih lanjut, boleh kita berpikir 2 kali untuk menerima anak ini di sekolah kita karena anak ini butuh penanganan yang lebih khusus tentang misalnya keABK-an yang masuk dalam kategori mampu rawat seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya kita menerima satu anak di sekolah kita, apakah sekolah kita sudah dinamakan sekolah inklusif? Nah, dalam implementasinya iya, karena anak ini berada di sekolah yang sama dengan sekolah anak-anak yang lainnya di sekolah reguler. Namun dalam administrasinya memang perlu ada administrasi khusus yang menyatakan bahwa sekolah ini adalah sekolah inklusi. Deklarasinya ada SK, ada apa, itu adalah prosedur lanjutannya sekolah ini dinyatakan sebagai betul-betul sekolah dengan deklarasi sekolah inklusi.
Kalau dalam implementasinya saya katakan iya, karena ada anak berkebutuhan khusus yang ibu layani di sekolah ibu sebagai sekolah reguler atau sekolah. Oke, seperti itu ya Bu. Ya. Satu lagi. Satu lagi Bu ya. Misalkan begini. Kita ini kan guru tidak boleh menjas bahwa anak itu ABK atau tidak ya Bu ya. Itu bukan hak kita. Ya, tapi kita dengan tahu setiap harinya anak itu bahwa oh, mungkin ke arahnya ke sana. Nah saya tanya, bagaimana kita menyampaikan ke orang tua agar orang tua itu tidak tersinggung ya Bu ya. Kemudian bagaimana tindak lanjut? Apakah kalau kita menyatakan mengarahkan orang tua itu yang benar itu ke psikolog atau ke dokter anak? Saja Bu. Baik. Terima kasih. Kan seperti ini ya Bu ya. Di awal kalau kita akan melaksanakan penerimaan murid baru seperti biasa sebetulnya kan kita perlu ada asesmen awal. Asesmen awal tentang observasi, identifikasi kebutuhan anak ini seperti apa. Nah, dari situ dalam identifikasi yang sederhana saja, misalnya kita menggunakan KPSP. Jika anak ini mengalami keterbatasan kan akan nampak. Oh, anak ini ternyata di usianya yang seperti ini tidak bisa melakukan tugas perkembangan seperti ini. Berarti anak ini ada kebutuhan khusus, ada kekurangan yang perlu diperhatikan lebih. Nah, dari sini, jika orang tua tidak memahami atau tidak mau, istilahnya tidak, kok anak saya nggak seperti itu. Nah, pada saat kegiatan observasi ini, Ibu bisa menghadirkan orang tua untuk melihat secara langsung bagaimana proses screening ini dilakukan. Sehingga orang tua mengerti, oh ternyata di usianya yang seperti ini, harusnya dengan tugas perkembangan yang seperti ini, anak saya belum bisa. Dari situ, kita tidak memberikan pelabelan. Memang kita tidak boleh memberikan pelabelan. Tapi kita bisa memberikan saran, kita bisa memberikan masukan kepada orang tua. Jika orang tua ini memang benar-benar ingin mengetahui kekurangan anaknya ini, kemudian penanganan yang lebih yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak yang terkait kekurangannya apa, bisa kita arahkan dengan kemana kita arahkannya, bisa dengan ke dokter spesialis yang bisa klinik tumbuh kembang anak yang menangani permasalahan anak, bisa juga ke psikolog. Nah, dalam hal yang sederhana saja tadi, nah kita bisa misalnya orang tua ini dengan keterbatasan biaya, namun dia tidak mau anaknya dikatakan kekurangan, tetapi dia juga tidak mau tahu tentang kekurangan anaknya, bisa kita datangkan tadi ya Bu ya, dengan mendatangkan orang tua pada saat kegiatan screening awal tentang asesmen awal, identifikasi perkembangan awalnya, pada saat dia memasuki pendidikan anak usia dini, kita datangkan saja orang tuanya seperti itu. Jadi dia mengetahui secara langsung bagaimana sih perkembangan anak saya saat ini, ternyata dia di usianya seperti ini, tidak bisa melakukan tugas perkembangan ini. Dan berarti ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari anak saya, ada kekurangan dari anak saya, sehingga anak saya ini tidak bisa melakukan tugas perkembangan di usianya yang saat ini harus dia bisa lakukan. Itu tidak salah kalau kita memberikan saran, masukan, sehingga anak ini nantinya benar-benar bisa ditangani secara khusus, kemudian bisa diketahui kekurangannya yang apa yang harus diperbaiki, kemudian diberikan treatment yang tepat. Terima kasih Bu Atik, Bu Linis. Cukup ya, karena kita sudah berada di ujung waktu. Sudah pukul 15.1 menit. Ya, terima kasih banyak Bunda Ati ilmunya. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Baik. Demikian Ibu Atik, mungkin ada satu kalimat penutup untuk mengakhiri Ya, sekali lagi terima kasih beberapa depan ya untuk mengikuti diklat inklusif ini. Saya rasa untuk pendidikan inklusif ini ya kemudian terus membuka diri, terus membuka wawasan untuk selalu belajar dan belajar, karena dengan belajar kita tentu akan bisa membuka pengetahuan
pengetahuan sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita nantinya, seperti itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian materi, ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Sama-sama semua belajar ya Bu ya. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Kemudian terima kasih juga terus tetap semangat dan tetap jadi ikatan NS yang kompak dan apa ya, saling bersinergi untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya pendidikan anak usia dini. Gitu. Terima kasih Bu Ati. Amin. Terima kasih supportnya. Teh Rita, ada kalimat penutup untuk teman-teman? Saya kira cukup. Dan Novi, terima kasih banyak buat Mbak Atik. Kami selalu menantikan kontribusinya Mbak Atik di Ikatan NS INTK. Jazakallahu khairan. Semoga ilmunya berkah ya Mbak Atik dan bisa dimanfaatkan sama para peserta nanti di lembaganya masing-masing. Buat para peserta mungkin dengan Google Classroom nanti akan saya coba buatkan tutorial seperti apa cara menggunakannya ya. Mungkin itu saja. Baik. Terima kasih. Sedikit ada. Boleh. Ya. Mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait teknis ya. Saya bagian dapur. Bagian dapur masalah per Google Poman gitu dan lain sebagainya. Ya, yang pertama ini yang masih belum pretest ya, ada 4 orang lagi. Ya, mohon izin, harap segera karena ini sangat penting sekali gitu dengan pretest itu memang harus diisi juga. Terus kuesioner ya, kuesioner pun sama. Kuesioner berapa lagi Bu Vini? Kemarin teh 1 orang lagi ya. 1 orang lagi ya. 1 orang lagi. Terus ini pretest 4 orang lagi. Jadi mohon izin ya. Itu juga diperhatikan ya, mohon izin ya Bu-ibu yang luar biasa masalah dalam per Google Poman gitu. Terus untuk daftar hadir ya diisi juga, tapi saya belum share juga ya untuk daftar hadirnya. Itu saja ya. Jadi kalau misalnya ada yang harus diisi, mohon diisi segera gitu ya, karena untuk kepentingan database kami juga. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Vini, terima kasih Bu Atik, ilmunya luar biasa, saya sangat menikmati. Terima kasih Bu Rita, terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita tutup pertemuan kita sore hari ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut berikutnya, Mimin juga, Bu Vini juga, Kak Amel, makasih banyak semuanya, panitia. Terima kasih para peserta yang selalu hadir tepat waktu dan mengikuti kegiatan sampai selesai. Semangat, semoga semuanya sehat selalu, salam sehat. Candi foto. Oke, mau difoto, Bu Wiwin. Mimin, saya yang difoto, Bu Mimin. Oke, kita foto ya. Bentar. Ya, ayo Bu Win. Bu Win sesi foto Mak. Ayo Mak, cepet Mak. Ikut foto dong. Oh, ayo foto dulu. 1, 2, semuanya senyum dong. 1, 2, 3. Siap-siap ada di FB nanti ya. Oke, untuk absen nanti di-share di WA ya. Oke, terima kasih semuanya. Teh Mimin sudah bisa di-end meeting mungkin ya? Ya, silakan. Ya, terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu besok, insya Allah. Ya, sehat semuanya. Semangat. Absen sudah saya kirim di grup ya. Isi dulu sebelum tutup laptop ya.